Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. So today I'm gonna explain about chapter 3. We can open 18 page. Saya langsung transit saja. Langsung kita buka halaman 18. Hari ini saya ingin membahas tentang chapter 3. Semuanya sudah bawa ya LKS-nya. Oke. Kita buka halaman 18. But before that, I want to remind you, sebelum saya bahas, saya sedikit mengingatkan lagi untuk selalu mempelajari materi yang sudah dipelajari. Kita sudah belajar yang namanya simple present dan juga present continuous. Miss Aya sudah sering banget ngoreksi atau minta tugas pekerjaannya ya. Dan itu banyak sekali yang Miss Aya koreksi dan itu sama semua. Saya nggak menyalahkan, tapi Miss Aya yakin kalau teman-teman semua itu carinya itu dari Google. Jadi satu orang dapat ini, satu orang dapat yang sama gitu. Jadi sama semua kata-katanya gitu. Jadi Miss Aya berharap banget untuk memahami materi sendiri dan membuat latihan sendiri. Oke? So next kita kembali ke halaman 18. Lihat di chapter 3. Ini dari tema di atasnya, bigger is not always better. Bigger dari kata big. Big itu artinya besar, ditambahin IR. Artinya lebih besar. Lebih besar itu tidak selalu yang terbaik. Nah, jadi kalau sesuatu yang besar-besar itu belum tentu baik ya. Nah, itu temanya. Jadi ini di sini menyatakan tentang perbandingan. Di buku itu sudah ada semua penjelasannya, tapi ini menggunakan bahasa Inggris. Miss Aya ringkas sedikit di sini. Oke, jadi minta tolong untuk benar-benar difahami materinya. Oke, kita masuk ke yang namanya degree of comparison, atau mungkin teman-teman kalau baca buku lain ada yang namanya comparison degree. Itu sama. Degree itu artinya tingkatan. Jadi tingkatan perbandingan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya positive degree. Yang kedua ada yang namanya comparative degree. Degree itu tingkatannya. Dan yang ketiga ada yang namanya superlative degree. Di bukunya teman-teman juga sudah ada. Kalau pengen baca silakan baca di transit sendiri. Tapi Miss Aya simpulkan di sini. Oke? Jadi ada berapa tadi? Ada 3 tingkatan. Positif, superlatif, dan juga komparatif. Komparatif dulu ya. Nah, itu ada 3 tingkatan. Yang pertama kita masuk di yang namanya superlative degree. Jadi ketika kita belajar degree, kita berbicara yang namanya adjective dan adverb. Sekali lagi kita harus tahu yang namanya adjective dan juga adverb. Adjective itu kata sifat. Adverb itu kata keterangan. Kalau verb itu apa Miss Aya? Verb itu kata kerja. Jadi kita berbicaranya di sini itu kata sifat dan juga kata keterangan. Kata sifat contohnya seperti apa? Jelek, cantik, pintar, tinggi. Nah, itu namanya kata sifat. Kata keterangan contohnya di pasar, bulan lalu, kemarin, besok. Nah, itu kata keterangan atau adverb. Noun itu kata benda. Contohnya buku, lemari, TV, dan teman-temannya. Verb itu kata kerja. Jadi dia melakukan aktivitas atau kegiatan, makan, minum, kan kamu bergerak, ya enggak? Kalau adjektif itu kan kata sifat, jadi menyerupai atau nempel di kita. Miss Aya contohnya imut. Nah, Miss Aya contohnya manis. Imut, manis itu kata sifat. Gitu ya. Miss Aya di pasar. Nah, di pasarnya itu sebagai keterangan atau adverbnya. Paham? Semuanya dicatat ya, materinya di buku. Oke, kita masuk di yang namanya positive degree. Lagi-lagi kita berbicara yang namanya subjek. Di sini rumusnya ada subjek, ada verb. Verbnya kenapa ditutup kurungin? Itu boleh dikasih, boleh tidak, atau boleh ada, boleh tidak. Mungkin teman-teman ada di buku lain, itu kok pakai verb ya? Tapi kok Miss Aya jelasinnya nggak pakai verb. Nah, itu option atau optional. Boleh ada, boleh tidak. Kemudian ada as, adjective atau adverb, kemudian ada as, ada subjek lagi. Jadi ketika kita membandingkan sama rata, kita menggunakan yang namanya positive degree. Contohnya bahasa Indonesianya, Miss Aya secantik Siti.
Jadi Miss Aya sama Siti tuh sama-sama cantik, nggak ada yang jelek, nggak ada yang lebih jelek, nah nggak ada yang mending, jadi sama. Nah itu kita menggunakannya apa? Positive degree. Coba kita translate dalam bahasa Inggrisnya. Oke. Tadi ya, Siti boleh nggak pakai is? Ini kan subjeknya is, subjeknya Siti. Kalau mau pakai verb berarti pakai is. Miss Aya hilangkan saja. Siti is sweet as Miss Aya. Oke, sesuai nggak dengan rumusan? Coba kita analisis. Subjek, nah Siti ya, as-nya ini, kemudian adjektif. Kalau mau pakai adverb boleh, terserah tadi ya. Pokoknya tahu bedanya adverb dan juga adjektif. Kemudian diikuti dengan as lagi, kemudian diikuti dengan subjek yang kedua, Miss Aya. Paham gitu? Oke. Jadi Miss Aya dan Siti itu sama-sama cantik. Sama-sama apa ini artinya? Manis. Nah, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Gitu ya. Jadi sama. Oke? Itu yang namanya positive degree. Lanjut. Kita masuk ke comparative degree. Kita lihat aja dari rumusnya dulu. Subject plus be. Be itu maksudnya to be. To be itu apa? Is, MR, ada was were. Kita gampangannya masuk ke is, MR saja. Is, M, atau R. Is itu untuk siapa? Untuk subjek, nama orang satu ya, she, he, it. Kemudian M-nya untuk subjek siapa? I am kan, nggak ada. IR itu nggak ada. Kemudian R-nya untuk siapa? Untuk subjek you, they, we. Jadi nanti pakainya R. Kemudian diikuti dengan adjektif atau adverb, diikuti IR, diikuti then, diikuti dengan subjek kedua. Kalau more itu letaknya dia di depannya ini, adjektif atau adverbnya. Kita masuk ke contoh. Oke. Kita bedakan dulu. Kok ada IR, ada tambahan R, ada tambahan more. Kalau more kan di depan. Bedanya kalau more itu untuk lebih dari satu suku kata. Jadi pengucapannya itu lebih dari satu suku kata. Contohnya beautiful. Kamu ngomong beautiful kan berapa itu? Beautiful 3 ya. Nah itu nanti menggunakan more. Tapi kalau ngomong sweet, nah itu kan kamu sekali doang, maka nanti tambahannya IR. Oke? Kita ambil contoh dari kata yang di atas aja. Siti. Nah karena subjeknya si Siti, maka kita menggunakan to be-nya is. Siti is sweeter than Miss Aya. Sesuai nggak dengan rumus? Coba kita analisis. Siti subjeknya ini, to be-nya, adjektifnya ya. Kemudian ditambahin dengan IR, kemudian tambahin dengan then, kemudian ditambahi atau diikuti dengan subjek yang kedua. Paham? Oke. Jadi ini artinya apa? Miss Aya, si Siti lebih manis daripada, then itu dimaknakan daripada Miss Aya. Oke? Nah, itu. Jadi ketika teman-teman mau membandingkan lebih dari, itu nanti menggunakan ini atau yang ini ya. Ini maknanya itu lebih. Kalau ini nanti maknanya paling. Oke? Coba kita pakai more. Berarti Siti. Nah, kalau more is more, kita cari yang lebih dari satu suku kata. Contohnya beautiful, artinya cantik. Diligent, artinya rajin. Diligent, kan kamu menyebutkannya lebih dari satu suku kata ya. Misalnya menggunakan kata beautiful saja. More beautiful than Miss Aya. Maknanya sama, hanya penggunaannya saja. Jadi kalau IR letakkan di belakang, kalau more di depan. Oke, bedanya apa? Kalau IR untuk satu suku kata, kalau more itu untuk
lebih. Oke, Miss Siti lebih cantik daripada Miss Aya. Oke. Next, kita lanjut ke yang namanya superlative degree, tingkatan yang ketiga. Itu ada subjek, ada be, diikuti dengan kata the. Oke, diikuti dengan kata the, kemudian ist, kemudian most, kemudian diikuti dengan kata in atau of, kemudian diikuti dengan noun. Noun itu apa tadi? Kata benda. Jadi biasanya di sini nggak subjek, itu dia menggunakannya noun, kata benda. Langsung kita masuk ke contoh. Mereka apa bahasa Inggrisnya? They, to be-nya apa? They are ya, they are the sweetest in the class, contohnya. Nah, ini yang namanya noun-nya. Ini dia mengikuti kata in di sini ya. Mereka paling manis, maknanya paling di sini. Berarti udah tingkat dewa ini. Kalau lebih kan dia masih ada ya di atasnya ya. Kalau udah kata paling berarti dia paling tinggi. Nah, ini menggunakan kata in di sini. Ini menggunakan kata noun. Mereka apa tadi? Paling manis di kelasnya. Nah, most-nya itu sama penggunaannya dengan kata more. Jadi bedanya itu artinya saja. Kalau yang komparatif dia artinya lebih, memaknakan lebih. Kalau yang superlatif dia memaknakan paling. Oke. Itu ya, paham ya? Bedanya dari positif, komparatif, dan juga superlatif. Nah, itu saja, sangat simpel difahami. Misalnya rasa ya, kalau kurang paham, coba nanti bisa komen di YouTube-nya Miss Aya atau bisa searching di internet, cari referensi yang lain ya. Itu. Ini materinya saya harapkan tulis di buku catatannya. Jadi jangan nonton video udah ditutup, udah selesai, ditulis di buku catatan. Oke? Untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, Miss Aya minta untuk absen di bawah ya, di kolom komentar, dan juga beri contohnya. Satu saja, terserah mau positif atau komparatif atau superlatif. Jadi contohnya Aisyah Kamila 82, kelas 82 ya. Contohnya apa? Miss Aya is cutest than me gitu. Jadi Miss Aya itu lebih imut daripada aku, contohnya gitu. Nah, simpel-simpel saja. Yang penting tidak cari di internet, pemahaman sendiri saja. Thank you for today. Have a nice day. Keep safe and stay spirit. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.